Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawiru qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhalana ma'al anbiya wal mursalin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamun nabiyyin wa imamut taqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum ya Rasulullah, anta babullah wa babul ghaib la yadkhulu. Ya Rasulullah, ashhadu annaka anta waliyyun fid dunya wal akhirah, asbiq alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa syafaatik fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, anta habibur rahman, iftah lana abwabar rahmatik wa sahil lana abwabal rizq fid dunya wal akhirah. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya maka dapatlah kita berkumpul di majelis ini demi memperdengari ceramah agama dan dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperdengari ceramah agama ini, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah Rasul pilihan, karena Muhammadlah penegak kebenaran dan keadilan, karena Muhammad yang sanggup merubah manusia dari jahiliyah kepada alam yang terang benderang, minad dzulumati ilan nur wa yahdihim ila siratil azizil hamid wa ila siratil mustaqim. Yang mulia Ananda Ustadzul Kiram Manghuri selaku pimpinan majelis ta'lim, yang mulia dan dimuliakan Allah, para habaib, qari dan qari'ah yang mulia dimuliakan Allah, para alim-alim ulama, para guru-guru agama yang terhormat, kepada Bapak pejabat pemerintah, terima kasih kepada panitia dan pengacara yang memberikan waktu kesempatan kepada diri pribadi saya untuk menyampaikan ceramah agama di dalam rangka peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sungguh terdapat pada diri pribadi Muhammad itu sebagai contoh tauladan yang bagus atau yang baik. Setiap kaum muslimin, setiap orang Islam selalu berkata dan berbicara, aku cinta Muhammad Rasulullah. Apakah kecintaan terhadap Muhammad itu sudah sesuai perkataan dan kenyataan? Kalau dia berbicara cinta Rasulullah, cinta Muhammad,
tentu dia akan mengenal diri Muhammad itu. Kalau dia tidak mengenal diri Muhammad, berarti perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila dia mengenal diri Muhammad, baru dikatakan dia itu beriman kepada Rasul. Kalau dia mengenal Muhammad Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis Bukhari, al-wailu liman layarni yaumil qiyamah. Celaka bagi mereka yang tidak mengenal aku di dunia. Banyak orang yang mengatakan dirinya umat Muhammad. Banyak orang mengatakan aku beriman kepada Muhammad, aku percaya kepada Muhammad. Apakah beriman itu sudah sesuai perkataan dan kenyataan? Kalau kita tidak mengenal Muhammad, belum kita lagi musyahadah kita terhadap Muhammad itu tidak benar. Sia-sia kita memperingati Maulid kalau tidak hadir Muhammad Rasulullah. Kalau kita mengenal diri Muhammad, Allah berkata yuhibbukumullah, baru kita benar musyahadah kita, benar kesaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sebagai contoh teladan yang baik. Apakah kita sudah mencontoh? Karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib insan kamil, yang wajib kita contoh ilmu Muhammad. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya. Rasulullah SAW yang pertama diajarkan Allah kepada beliau adalah mengenal Allah. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai innal ladzina amanu wal ladzina jahadu wa jahadu fi sabilillah, 4613 ayat khusus, ayat tauhid khusus mengajarkan manusia bertuhan. Kalau kita tidak mengenal Allah, kemana mengalamatkan amal kita? Kemana kita mengalamatkan amal kita? Awal din ma'rifatullah, awal manusia berislam, awal manusia beragama mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, Allah berfirman di dalam surat Bani Israel ayat 72 Al-Quran, man kana fi hadhihi a'ma bahwa fi akhirati a'ma wa abdalus sabil. Barang siapa yang tidak mengenal aku di dunia, barang siapa yang tidak tahu dengan aku di dunia, barang siapa yang tidak melihat aku di dunia, bahwa fi akhirati a'ma, maka di akhirat pun mereka tidak mengenal, maka di akhirat pun mereka tidak melihat, maka mereka di akhirat pun mereka tidak tahu. Wa abdalus sabil, begitu Allah mengancam, yang paling sesat jalan. Kalau Allah mengatakan sesat, siapa yang bisa membenarkan? Barang siapa yang tidak mengenal Allah, berarti syahadat dua kalimahnya itu palsu. Berarti syahadat dua kalimahnya itu bohong. Batal musyahadahnya. Setiap hari manusia berbohong kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 2 kali berbohong, 1 kali salat. 5 kali, 10 kali sehari berbohong terhadap Allah.
Rasulullah diajarkan Allah bertauhid dulu, mengenal Allah dulu, baru beliau mengajarkan adab, baru beliau mengajarkan adab. Selama 13 tahun 6 bulan 23 hari Rasulullah berada di Mekah, mengajarkan tauhid, mengajarkan manusia bertauhid, tahu Allah, mengenal Allah. Kalau kalian tidak mengenal Allah, berarti manusia sama dengan binatang. Hadis kursi Allah berkata dalam hadis kursi, man kharaja nafsun bi ghairi dzikrillah ta'ala bahwa mayitun mislul hayawan dunal bakari wa wal khinzir. Begitu Allah mengatakan dalam hadis kursi, barang siapa yang tidak tahu yang keluar itu bahwa yang keluar masuk pada lubang hidung ini, tidak tahu bahwa itu zikrullah, bahwa mayitun sesungguhnya beliau mati mislul hayawan bagaikan binatang. Dunal bakari bukannya sapi, wahwal khinzir babi. Nabi mengatakan khinzir dalam diskusi. Jadi menjadi pengikut Nabi Muhammad itu berat. Tidak semudah membalik telapak tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Islam indan nas, tetapi kafir indallah. Karena Allah mengambil kesaksian pada jiwa baru raga. Jiwa dulu bersahadat kepada Allah, jiwa dulu mensaksikan Allah, baru mulut. Karena Allah memberikan kepada manusia cuma 2 jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku memberikan kepada jiwa manusia kefasikan dan ketakwaan. Apabila dia tidak tahu Allah, hukumnya fasik. Maka apabila fasik, takwa tidak akan ada. Hanya satu, bila hari malam maka siang tidak ada. Siapa orang yang duduk di makam Muhammad, ya, ilmunya Muhammad itu tahu kita, itu abduhu wa rasuluh, tawajjah hai sushi tak patinaka mansur. Ini orang yang mengenal akan diri Muhammad. Justru itu malam ini saya beri judul Muhammad kejahiran Allah di muka bumi. Muhammad yang mana? Yang di Madinah kah? Bukan. Muhammad wal awal wal akhir. Muhammad na awal, Muhammad na akhir. Itulah kejahiran Allah di muka bumi. Bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad yang ilmunya sampai yang demikian, makam yang demikian, adalah kejahiran Allah di muka bumi. Tidak bisa mengenal Muhammad, tidak bisa mengenal Allah sebelum manusia itu mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa. Barang siapa mengenal diri, mengenal akan Tuhannya. Kenal diri. Tidak bisa mengenal diri sebelum dia mengenal asal kejadian diri. Begitulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para makmumnya, kepada ahlul bait, kepada ahlul sunnah, murid-murid Nabi yang tekun kepada Nabi belajar. Andai kata Allah Ta'ala hadir di tengah majelis kita, menanyai satu persatu, marabuka, bagaimana saya akan menjawab? Mungkin bapak-bapak bisa berkata, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Allah bertanya lagi, Allah itu siapa? Allah itu cuma tulisan, Allah itu cuma nama, ismul kasrah,
Ismul Qadir, nama kebesaran wujud. Setiap ada nama tentu ada wujud musamma yang punya nama. Kalau bapak menyembah Allah, hukumnya kafir. Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Menyembah nama tanpa nama itu kafir hukumnya. Sama dengan menyembah Allah. Allah cuma nama. Setiap ada nama tentu ada wujud musamma yang punya nama. Siapa yang punya nama? Itu yang wajib kita ketahui. Setiap kurang akil balik wajib mengetahui di dalam kitab Perkunan karangan Haji Siddiq, wajib mengetahui akil balik zat Allah Ta'ala dan mengisbatkannya. Di dalam kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Salam Kerimbang, wajib akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali juz awal sarahnya halaman 6, wajib akil balik tauhid Allah Ta'ala. Dalam kitab Ar-Ruh orang Ibnu Qayyim, wajib akil balik tauhid Allah Ta'ala. Kitab Futuhatul Baqiyah juz awal, wajib akil balik tauhid Allah Ta'ala. Kitab Nazkiyatul Nufus, semua kitab tauhid, wajib yang akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Sekarang dia ini bukan akil balik lagi, ada yang 70 umur sudah tahu Allah Ta'ala. Tanya diri kita di rumah. Saya ini sudah 60 tahun umur sudah tahu Allah Ta'ala itu siapa. Kalau bapak saja tidak tahu, apalagi istri bapak dan anak bapak. Kemana mengalamatkan amal? Kemana mengalamatkan amal sampai? Kemana mengalamatkan selawat? Kemana mengalamatkan habusi? Kalau pengen kada kenal Allah, kada kenal Muhammad, kemana mengalamatkan? Sebenarnya malam ini bukan saya yang ceramah, Guru Irian. Saya undangan di di sana-sana. Cuma karena Guru Irian berhalangan, ulun tunda di sana-sana. Karena di sini beliau ini termasuk murid ulun. Jadi ulun kasihan juga kan ada pembicaranya. Ya. Jadi ulun di sana-sana sebenarnya. Bukan ada ulun mengisiakan. Ulun sudah bolak-balik Samarinda kurang lebih 6 tahun lebih sudah. Setiap tanggal 5, tanggal 6 saya datang, mampir dulu di Bubulu sini 2 hari atau 3 hari baru ke Samarinda. Sudah hampir 6 tahun lebih sudah. Saya memberikan pelajaran agama tentang tauhid. Saya tidak pernah mengajarkan selain daripada tauhid. Untuk apa beramal? Untuk apa menyembah Allah? Belum tahu Allah. Untuk apa beribadah kalau tidak tahu alamat? Kemana mengalamatkan amal bapak kalau tidak tahu Allah? Kama alimkum takunu ta'lamun, begitu Allah katakan dalam Al-Quran. Aku sudah ajarkan sejak Nabi Adam, tetapi kamu belum mengetahui. Kenapa? Belum belajar. Coba belajar, tentu tahu. Kalau akil balik wajib tahu zat Allah Ta'ala dan menisbatkannya. Kenapa sekarang kita sudah tahu Tuhan 60-70 tahun? Tanya diri, jangan menanya orang lain. Tanya diri. Saya ini umur 60-70 tahun sudah tahu ke Allah Ta'ala. Allah itu siapa? Jujur dengan diri. Kalau bapak tidak jujur dengan diri, apalagi dengan orang lain. Dengan diri sendiri pun jujur, apalagi dengan orang lain. Jangan malu. Kalau di majelis taklim saya sudah banyak di sini termasuk Pak Mahir Pernamun. Itu ada salah seorang ulama 38 tahun mengaji di Saudi Arabia sana. Sampai diangkat sana jadi guru besar di Saudi. Syekh masih nggak malu ngaji dengan saya setiap minggu. Syekh Asqalani, Syekh Rusli, 38 tahun di Saudi. Satu orang 3 pikul setengah bawa kitab. Nggak malu dia ngaji. Nggak malu. Bapak malu, tapi bapak kemana melamatkan amal? Kalau bapak tidak kenal Allah,
bagaimana Bapak bisa mendapat ridha Allah? Yang menyelamatkan manusia hanya Allah. Amal, pahala, kelakuan, perbuatan, semua kuluman alaiha fan. Begitu Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 26. Semua binasa. Arti binasa itu rusak. Arti rusak itu hancur. Dijawab Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 7. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran. Jadi dia orang yang mengenal Allah pasti selamat. Tidak ada yang ada pasti. Yang ada pasti itu janji manusia. Kalau janji Allah, innaka la tukhliqul mi'ad, Tuhan tidak bukan janji. Sekarang kadang-kadang masyarakat bila ada orang bisa ceramah dikatakan alim. Kalau ada bisa baca kitab alim, belum tentu. Kalau alim hanya satu, kurang yang mengenal sifat Allah. Bila tidak mengenal sifat Allah itu baru guru, itu ustaz, bukan alim. Kurang alim. Alim sifat Allah nomor berapa? Kudrat terhadap ilmu. Al-alimu habibullah walau kana fasikan. Orang alim kekasih Allah sekalipun fasik pada dunia. Dunia fasik, tapi dia kasih Allah. Apakah Allah masukkan ke neraka? Tidak. Wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Orang jahil musuh Allah, aduwullah walau kana abidan, sekalipun beribadat. Tapi tidak ada mengenal Allah, aduwullah. Beribadat sampai bagaikan Bal'am bin Ba'ur 300 tahun beribadah ahli neraka. Sampai Bal'am memprotes Allah. Silahkan kalau ada kiai buka kitab Ihya juz awal. Memprotes Allah Bal'am, kagak adil. Saya 300 tahun beribadah. Betul kata Allah, ini amal ya. Ya Allah, aku ingin masuk surga, ingin ke surga. Tidak cukup bayar. Surgaku mahal. Tidak. Surgaku mahal, tidak bisa dibayar dengan amal. Surgaku dibayar dengan ridha. Baca surah akhir surah Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhul jannah. Apakah pahala? Satu ayat dalam Al-Quran tidak pernah ada Allah mengatakan pahala masukkan ke surga. Tidak ada. Bal'am protes. Kata Allah, Bal'am, coba ambilkan mata ikan itu. Ini mata siapa Bal'am? Diam Bal'am. Ini mata ikan Bal'am mana? Ini mata kamu. Tapi besarnya punyaku. Ini telinga kamu, samanya punyaku. Ini mulut kamu, kalamnya punyaku. Mulai kudrat sampai kalamnya itu punyaku tuh. Punya saya, kata Allah, bukan punyamu. Sekarang amal kamu 300 tahun, timbang dengan mata. Selang timbang, kalimpar amal yang 300 tahun hanya sebiji mata. Berteriak Bal'am protes Allah, kada adil Allah. Dijawab Allah, surah Al-Kahfi ayat 9, qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahru an tanbali kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Andai kata Bal'am, air laut engkau bikin tinta untuk menulis kalimat Allah, 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 sehelai rambut kamu tidak cukup bayar. Bagaimana air laut bikin jadi tinta untuk menulis kalimat Allah, 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 Allah. Bahasa Banjar Balioran, Allah. Satu helai rambut kamu tidak mampu bayar, silahkan kau masuk ke dalam neraka. Kakal Bal'am bin Ba'ur di neraka. Silahkan kiai buka kitab Ihya Ulumuddin juz awal. Orang yang mengenal Allah, tugas kita di kesaksian. Kalau belum diris kesaksian, salatnya tidak benar, puasanya tidak benar, hajinya tidak benar. Kuncinya kita kesaksian. Kita ini sebagai saksi di dunia ini. La ilaha illallah, tidak ada diri. La ilaha illallah, tidak ada wujud. La ilaha illallah mengandung syahadat tauhid. Arti mengandung
kandung itu bejianan alias hamil. Belum jahir Tuhan. Setelah Muhammadur Rasulullah, nyata Allah ada. Kata Allah, kalau kada kau Muhammad teh, kada nyata aku. Kalau kada engkau Muhammad teh, kada aku. Nama katakan aku ada nikah. Biasa bejiarnya, dia tahu ikam tuh ya kamu. Coba kita baca dunia, siapa yang Allah ada? Justru itu Muhammad Rasulullah. Apabila orang sampai makan Muhammad Rasulullah, ilmu Muhammad Rasulullahnya, ilmu Rasulullah begitu. Karena sifat Rasulullah itu apa? Sidik, amanah, tabligh, watanah. Apabila kita ada lengkap empat nih, salat kita apa? Dada artinya sidik benar, amanah kepercayaan, tabligh menyampaikan, amanah pintar. Salah satu saja kurang, tidak sah salat. Kalau berbicara asyhadu an la ilaha illallah, anak kecil pun bisa, orang dusun mana aja bisa. Tapi apakah syahadat mulut yang dipakai Allah? Allah tidak memakai. Allah tidak memakai syahadat mulut. Buka surah Al-A'raf ayat 172. Silahkan sampai buka nanti. Wajah takdir. Yang diambil Allah itu jiwa. Aku mengambil kaksian jiwa. Jiwa kita. Nambah sehari kepada Allah itu jiwa, bukan mulut. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Begitu Allah mengatakan. Maka si jiwa menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi bahwa engkau Tuhan kami. Surah Al-A'raf ayat 172 Al-Quran. Sekarang kita nang diandalkannya kalimat. Pernah saya tahun 2003 tadi melaksanakan haji plus di bawah orang. Kebetulan di pucuk Masjid Makkah itu dekat sampai itu setiap zuhur melaksanakan ceramah. Guru ini datang 2 kali 3 kali bertanya. Punya orang bahasa Indonesia, Ustaz, saya ingin tahu syahadat Ustaz. Dengan lantang dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah tahu saya Ustaz. Itu cuma bacaan. Bacaan syahadat itu bukan syahadat. Itu hanya bacaan syahadat. Tanya lagi saya satu, Pak Ustaz, saya ingin tahu syariat. Dia mengatakan syahadat sembahyang puasa zakat haji itu hukum syahadat. Itu hukum syariat, bukan syariat. Saya ingin tahu syariat. Alhamdulillah 2 pertanyaan yang kami bisa jawab. Saya ingin tahu. Setelah jam 8 malam selesai isya, kemudian jam 9, Ustadz berdua dengan anaknya datang ke penginapan. Kebetulan saya di 3 Utama situ. Kan khusus orang haji plus itu kan khusus, bayarnya aja 50 juta. Si Ustadz Kabir ini datang kepada kita. Saya mau menyampaikan, tapi ada satu syarat. Pertama, sampean bersumpah bahwa sampean tidak boleh mengajarkan itu. Yang kedua, bayar 2.000 rial. 1 rial 2.500, berarti 5 juta. Ustadz Kabir setiap hari berbohong. Seorang kiai setiap hari berbohong. Kalau kita tidak tahu Allah, untuk apa kita belajarkan ilmu? Untuk apa kita belajar ilmu? Kita aja belum biris bertuhan, sudah berani jadi imam di masjid. Mau kemana membawa makmum? Belum ada SIM sudah berani nyetir. Bagaimana nasib penumpang? Bayar 2 juta, 5 juta setahun. Ceritakan, menangis beliau.
Habib Muhammad Abu Gais Al-Husain ngan sini. Menangis beliau. Alhamdulillah umur sidin hampir 90 tahun, belum tahu Tuhan, belum tahu Tuhan. Saya pernah ngaji di Mekah, diberi 3 kitab oleh Raja Fat. Pertama Syarah Bukhari, namanya Fathul Bari 14 juz. Yang kedua Umdatul Qari, itu 25 juz Syarah Bukhari. Yang ketiga Tafsir Al-Maraghi 10 juz. Itu hadiah Raja Fat. Kadang-kadang biar kalian mudah-mudahan. Tahun 2000 saya sampai ke Hadramaut, sampai Mahluk 43 hari di tempat Habib Salih Al-Mulaqab bil Idrus. 43 hari saya Mahluk sana. Kada bertemuan. Padahal sudah di sini karena ilmu dari Abah, ilmu dari kaki ulun. Tapi yang setiap hari itu memiliki syahadat orang aja. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul. Dia tuh bilang punya orang aja. Punya pian mana? Ini istri orang, ini mobil orang. Mobil sampean mana? Pertanyaan sering dikatakan orang sasat. Di Kalimantan Selatan mulai peran sidang 4 kali dihadiri 243 ulama nama hadiri. Ini ada kasetnya mengalami kota ini dijual. 243 ulama dan masuk Jakarta, alhamdulillah satu pun nggak tahu Tuhan. Bagaimana yang nggak tahu Tuhan? Angkat unggul kitab 7 biji kitab. Wajib akil baik tauhid Allah Ta'ala. Benar? Benar. Angkat lagi, ini wajib tahu benar? Benar. Sampai 7. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, mana jat Allah Ta'ala? Alhamdulillah dan tahunya. Nah, Bapak ini bukan ulama. Bapak ini masih anak kecil, bukan tipe saya untuk dialog. 243 beredar kasetnya biar sampai di Antv dan Indonesia. Orang hendak menutup dulu bacaan. Kalau memang kenyataannya silakan. Tapi sekarang, alhamdulillah, Banjarmasin tingkat 2, tingkat 1 orang pusat mendukung ulun. 1 minggu setelah sidang, ketua MUI harus berhenti. Diberhentikan orang. Nah, ulama saja tidak tahu Allah. Bagaimana makmum? Ulamanya yang matinya susah. Bagaimana makmum? Bagaimana murid? Ulama mau mati. Yang memandang susah, apalagi yang merasakan. Silakan baca nanti buka surah Al-Qiyamah ayat 23. Wujuhu yawma idzin basyirah. Kemudian surah Al-Qiyamah 19, wujuhu yawma idzin nadirah. Bagaimana orang mukmin mati, orang Islam mati yang benar? Tenang. Bagaimana orang matinya susah? Walaupun kiai kalau susah matinya kafir, bahasa Allah. Satu bahasa Quran dia. Kita ini, manusia ini diminta Allah akhir kehidupan lebih baik daripada awal. Lain tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kalau tumbuh-tumbuhan dan binatang awalnya bagus, tetapi akhir kehidupannya matinya busuk. Manusia bagaimana? Manusia diminta Allah akhir kehidupan lebih baik daripada awal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketua MUI mengatakan, saya ingin satu pertanyaan dengan Ustaz. Baik, apa? Ulama mengatakan, di dalam kasid Bapak mengatakan, roh itu wajib tahu. Betul? Tidak. Mau membaca ulama, wa yas'alunaka 'anil ruhi qul liruhi min amri rabbi. Tapi dia membaca sampai di situ aja. Itu surah Bani Israil ayat 83 Al-Quran. Apabila orang-orang kafir bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh, jadi siapa saja yang tidak tahu akan roh itu kafir bahasa
Bila orang-orang kafir bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh, jadi itu nanti dia nyatakan pakai roh, kafir, ulama, kiai kan, kafir. Itu bahasa Quran. Ulun cuma menyampaikan saja. Ulun pernah belajar tafsir 6 biji, mulai Jalalain, Marullah, Hafidz Shawi, sampai Ibnu Katsir, sampai Al-Maraqi, 6 biji tafsir di Makkah. Ulun mantan Fahriyah Utsmaniyah Saudi Arabia. Ulun sekolah di sana. Ulama mengatakan wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhi min amri rabbi. Sampai di situ aja dia baca. Dia tidak berani menyambung. Padahal ayat itu masih ada. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Dipotongnya. Kalau dia menyambung ayat itu, tidak diberi pengetahuan atas mereka kecil sedikit. Tentu ada yang tahu hakikat roh itu. Lalu bertanya makmum kepada kiai, kepada ulama, Pak Kiai, Pak Ustadz, siapa roh nang sedikit itu? Tentu kurang bertanya. Dia tidak bisa menjawab, akan menimbulkan panas telinga. Menimbulkan panas telinga yang bisa menjawab. Ulamanya saja tidak tahu hakikat roh, bagaimana makmumnya? Wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Tentu ada yang tahu sedikit itu. Dijawab oleh ketua MUI, tidak ada yang tahu. Di dalam Bukhari juz awal begini, betul. Nabi Muhammad tidak tahu, bohong. Hadis Nabi mengatakan, anak Abu Bakar wa Adam Abul Bashar. Apakah bapak belum pernah mengatakan? Bapak seorang kiai, bapak seorang ketua MUI. Kurang wawasan ketua MUI. Kaji lagi kan? Anak ulun ada kaset tuh, namanya Tan Sri. Itu ahli nahu, alfiah jahapalan unta. Bapak tidak pernah ada perlu berhubungan dengan ayah saya. Dengan saya tambah 15 tahun lagi dengan saya. Angkatannya kertas apa ini? Kertas ketua MUI. Betul. Pian surut ilmu pengetahuan. Ini kayu. Kami bukan memandang bandanya ini, kami memandang asal kejadian manusia. Innalillah wajib wa innalillah. Kami bukan memandang kertas, asal kertas dari kayu. Kami memandang wahdah, bukan memandang asal. Kayu pendek lagi ketua MUI. 76 tahun umur anak ulun dia, umur 18 tahun. Ulun 2 anak, mana satu teh soal tafsir. Ulun sok kurang di Hadrami itu. 2 laki-laki anak. Ulamanya saja tidak tahu Allah. Ulamanya sih tidak wahid roh. Roh itu kekal. Roh tanpa tajalli sifat Allah. Sampian ini sebujurnya apa mati bahasa hakikatnya. Allah mengatakan kepada Adam, dan anggota tubuh ikan itu ini kodratku, hati ikan tuh iradatku, akal ikan tuh ilmuku, ruh ikan tuh hayatku, telinga ikan tuh samaku, mata ikan tuh besarku, mulut ikan kalamku. Sempurna. Hah? Wujud artinya Adam, wujud artinya ada. Lawannya Adam artinya. Dia tuh Adam dia berada. Kenapa manusia sombong berada? Harus berada Adam. Adam awal manusia dijadikan Allah. Pernah lah yang sudah menghayati. Wujud artinya ada. Orang kampung itu belajar sama dulu. Kalau seorang Banjarnya. Wujud artinya ada. Wujud bahasa Arab, bahasa kita ada. Lawannya ada, Adam ada. Apabila Allah ada, Adam ada apa? Bila Adam ada, orang putih Allah Ta'ala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wal furadina wa hiya sifatun sabatun. Ikan akan kubakar neraka. Merabuti hakku. Lalu matinya. Nah, matinya susah. Seorang kiai aja matinya susah. Ini namanya sesat di waktu siang. Seorang
kiai mati busuk itu sasat di waktu siang. Ada sasat di waktu gelap, bapak Islam, mama Islam, dikiranya dirinya Islam juga kayak listrik konslet. Inna dina indallahi Islam. Setiap maghrib dilanggar-langgar di masjid dikatakan satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Islam. Di sisi Allah Islam itu bukan di sisi manusia. Nah jadi di sisi manusia aja hendak nikah masuk Islam. Saya la ilaha illallah wa asyhadu selesai sudah. Mudahnya jadi orang Islam. Ulun pernah waktu di Makkah membeli hadis kursi ya, tebal segini 2 juz. Di situ Nabi pernah mengatakan, Allah mengatakan kepada Nabi Adam, hai Adam, panggil keturunanmu 999. Ya Nabi, untuk apa? Akan kumasukkan ke dalam neraka. Hanya satu akan kumasukkan dalam surga. 999 satu selamat. Setelah mendengar ayat itu, Nabi kita mengisahkan sahabat-sahabat yang menangis. Berarti banyaknya pandangan neraka. Nabi berkata, satu helai bulu lembu yang putih terdapat pada lembu hitam, itu aja umatku. Banyak rata-rata. Cuma kalau orang pesantren tahu apa taslim Islam? Salama yusallimu tasliman. Taslim kok? Arti taslim selamat. Kalau musuh mati selamat tidak? Keselamatkannya berarti ada Islam. Hah? Ada Islam nggak? Salama yusallimu tasliman. Silakan orang pesantren atau guru pesantren atau kiai taslim. Ulun bisi pesantren sudah lebih 2000 muridnya. Ulun bangun 10 Muharram tahun 84 di Martapura, santri Iya Ulumuddin. Pribadi ulun seorang. Ulun kada menerima sumbangan pemerintah. Sering pemerintah menyumbang, maaf, saya menerima. Karena saya kurikulum pendidikannya di bawah Rabita, tidak mau di bawah departemen. Satu saat akan dikuasai orang, tidak mau saya. Kalau sudah saya mati terserah. Sekarang lebih 2000 murid santri Iya Ulumuddin. Jadi kok saya tafsir itu ulun kalau nulis bahasa Indonesia ini kayak ahli karena ulun sampai kelas 6 SD aja sekolah santri sama anak saya tuh yang namanya tafsir itu kadang bisa nulis bahasa Indonesia karena sejak kecil santri. Nah, coba taslimakan salama yusallimu taslim selamat. Buka kitab Iya juz awal. Selamat. Kalau busuk maka sekarang kita buka surah Waqiah. Manusia di yaumil mahsyar terbagi 2 golongan. Pertama golongan yaumal yamin. Itu buka surah Waqiah. Yang kedua golongan yaumus simah. Yaumal yamin golongan amal ibadah di dunia diberikan dengan tangan kanan, dengan lemah lembut, gambar orang ahli surga. Yaumus simah golongan amal di dunia dilempar dari belakang dengan ke sebelah kiri. Allah sangat marah, menggambarkan orang ahli neraka. Orang ahli neraka kulit dan daging berpesan pada tulang berulang. Jadi dia yang kubur itu mati buruk neraka. Raudatun min riyadil jannah hufratun min hufaniran. Hadis. Jadi bila busuk dalam kubur itu neraka. Itu neraka tak? Quran baca surah Waqiah. Ulun umur 13 tahun hafal Quran. Karena ayah saya kiai, kakek saya kiai. Umur 13 tahun sudah. Anak ulun namanya Tansi itu apa? Hah? Kalau matinya busuk, maka itu penghuni neraka. Oleh sebab itu, setiap tahun kita memperingati Maulid, setiap tahun kita Isra Mi'raj. Apakah kita akan lebih baik kaji ulang tentang keislaman kita?
kajulang dari Islam kita. Sampian dengan saya sama, bukan saya lebih pintar, ada, bukan saya lebih tahu, ada, bukan saya lebih bisa, ada, cuma kebetulan Allah mengamanahi, hanya amanah Allah aja, bukan saya lebih pintar, lebih tahu, lebih benda, sama dengan saya, tidak beda, cuma nomor lain itu satu saja, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak bisa takwa kepada Allah belum mengenal Allah. Ya ayuhan nas, umum Allah memanggil manusia. Hai manusia, kada SBY. Hai Saddam Hussein kerja. Ya ayuhan nas, surah Hujurat ayat 13. Silakan buka. Inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Aku menjadikan kamu itu daripada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Hendaklah kenal mengenal. Jadi kalau ada bisa sombong menyombong gelai, kada ada. Coba yang belang ulun, Habib Husin sudah belang 1 kali 24 jam belum pernah kunci gitu, belum pernah tamu menunggu. Ulun lebih menghormati tamu. Baru biar berbunyi, ulun sudah duduk di kursi. Dia kata, oh si Din masih guling, kada pernah. Karena ulun tahan dia nih, so menyaksikan tahan 3 hari sini sampai pagi tahan duduk. Asal ada ruko aja, ruko biasa 5 biji semalaman. Oke, beliau tukang akan. Ini ada tukang akan. Isi pabrik seorang. Jadi sama dia. Disuruh kenal mengenal, bukan disuruh sombong menyombong. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu sambungan ayat tadi. Siapa yang paling mulia di antara kalian? Orang yang takwa. Takwa itu tidak bisa kecuali mengenal Allah dulu yang bisa takwa. Tak tawaddu, qaf, qanaah, wara, ya yakin. Harusnya ya itu tidak ada. Takwa 3 huruf. Kenapa maka ada ya? Karena ini ya ini mutakalim wahdah namanya. Kecuali pesantren tahu enggak pesantren enggak tahu enggak? Ya kan? 1 juta manusia dalam pesantren enggak tahu bahwa ya itu mutakalim wahdah namanya. Ya takwa itu 3 huruf aja. Tak, qaf, wow, takwa. Lalu di ujungnya ada ya mutakalim wahdah namanya. Yakin, dia hendak yakin belum tahu dia Allah. Allahu Akbar, kegenangan pacaran. Dia hendak khusus salat. Karena apa? Belum yakin, belum bulat. Karena apa? Belum bisa mengarahkan amal. Kalau sudah kenal Allah, belum ceramah di Jakarta. Dulu kada ingat siapa di Jainuddin Jakarta. Menurut kasih 1 juta umat, Jainuddin Injit, kalau ingin bertemu Allah, kejit nomor telepon 24434, 2 subuh 4 Jumat 4 asar 3 pagi 4 isya. Begitu Jainuddin bertang. Ajaran Jainuddin bertentangan dengan Quran. Belum pada ingat presiden ada di bawah. Tapi kan sudah tersorong-sorong tuh udah apa harusnya bertentangan dengan Al-Quran. Setiap orang berterima jauh, nah berikatnya dia berterima. Allah menjawab dalam Al-Quran. Nah itu Pak Kiai, hati-hati dia itu banyak banget masalah. Siapa yang akan senang? 1 juta umat bergelar. Kalau orang ada 1.000 ada dia bergelar di 1 juta. Tapi alhamdulillah bertentangan dengan Quran. Allah menjawab dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku yang Muhammad bertanya tentang aku, jawab fa inni qarib. Aku teramat dekat kepada hamba-ku manusia. Perlukah kalau dekat ke teleponan? Wah, ini namanya gila kesiangan. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Begitu Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urut leher. Dekat daripada leher nih, karena terlalu dekat kalau kamu melihat. Nah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada leher. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah serta kamu. Di mana kamu? Di situ Allah. Ikan bahira Allah 4 juga. Coba mana Allah akan 4. Kada ikut bisa katahi keluar. Kada bisa. Ayat tuh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah serta kamu. Di mana kamu? Kamu lari Allah 4 lari. Kamu mati Allah tinggal. Nah, mau gitu.
wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu aku, kenapa kamu tidak memperhatikan? Justru itu disuruh Nabi mengenal diri. Mengenal diri. Jadi kita ini kan kadang-kadang ulun ini merasa harap pintar dia nggak ada, harap ulun nggak ada, sama kita, sama di hadapan Allah, tidak ada nang berbidatohnya, ilmunya saja, ilmunya saja. Jadi tidak ada caci mencaci itu. Ada suatu pagi saat Sayyidina Ali zaman Khalifah dicaci orang Sayyidina Ali ini, dicaci, dibentak-bentak, dibesrah-serah. Sayyidina Hasan ini mencabut ke pedang. Bapak sih diam saja dicaci orang. Sekarang bapak kan Khalifah, bapak berkuasa. Apa jawab Ali? Turunkan pedangmu. Saya bertanya kepada Hasan, apakah saya ini kutungan pencaci? Apakah saya sekolah di sekolah pencaci? Begitu Ali bertanya. Tidak. Ayah disekolahkan sekolah Muhammad. Ayah disekolahkan Ahmad. Ayah disekolahkan sekolah yang mengajarkan adab, tidak berbicara kecuali baik. Seorang penguasa yang paling berani. Beliau demikian. Sekarang kita dicaci orang, kadang-kadang nang mencaci itu salah, nang mencaci itu sudah salah. Kalau kita balas salah, nanti menjadi api. Terjadilah pertumpahan darah. Bagaikan Muawiyah. Sayyidina Hasan 6 bulan berkuasa setelah Ali mati, diracun. Ulun yakin tiada bisa bertahan lah. Kedua ini mengatakan Aisyah tuh murtad, termasuk anak danya, belum tahu ilmunya. Aisyah tuh murtad. Sahabat nang menghadiri Nabi mati sampai melakukan tuh hanya 2, Sayyidina Fadil dengan Sayyidina Ali. Nelayan itu keluar kota, menyusun kekuatan mengganti Rasulullah. Apakah itu berada? Termasuk Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lari. Aisyah waktu perang hilang di Tanduan. Itu dikisahkan yang kita beri. Tahu-tahu datang dengan sapuan, cemburu Rasulullah. Berkata Ali, ya Rasul, ceraikan dia. Disitulah membara-bara Aisyah sampai Ali terbunuh. Aisyah menyusun kekuatan. Aisyah bersatu dengan Muawiyah. 6 bulan setelah mati Ali diganti oleh Hasan. 6 bulan Hasan diracun. Akhirnya Sayyidina Husain menyerahkan kekuasaan. Saya tidak mau jadi khalifah, silakan ambil. Muawiyah kurang senang. Jangan-jangan kayak ini membunuh kita. Cari. Dapat di Karbala, dipancung di kepala. Di negeri Najib, Irak, putus badannya. Sampai anak beliau 2 laki-laki mati. Dipancangnya oleh Muawiyah. Hanya 1 ketinggalan, Ali Zainal Abidin yang bernama As-Sajjad. Sayyidina Ali Zainal Abidin berisi anak Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir berisi ini Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq bisa Mu'al Qazim. Qazim bisa anak Ali Ar-Ridha dan seterusnya. Kok pian tahu kisahnya? Kalau di kitabnya, belum ada kitab silsilah dari Hadramaut. Perasi banyak mungkin silsilah, hampir tahu semua. 3 juz ini dari Hadrami, dari Kairun. Kaisa 4 kali, 5 kali kalau di sini. Habib Husin kemarin juga ada sudah melihat. Habib Uli Asgaf yang di Gunung Pasir sana pernah ke rumah saya berapa kali itu. Silakan. Belum kau menceritakan. Anda ini Al-Habsyi kemana jatuhnya? Di mana pertemuan Al-Habsyi tahu? Oh ini Al-Idrus, di mana pertemuannya? Tahu kan? Belum ada kitabnya. Jadi kada ngomong-ngomong enggak ada kitabnya. Jadi lihat dulu. Nah, seorang penguasa tidak mau membalas cacian orang. Bapak-bapak semua melaksanakan salat, tapi bapak belum bersih hati. Apakah diterima salat? Belum bertanya. Rabbus ini laisa lahu min syami ila syahra
banyak orang sah tidak berikan pahala kecuali uyuh. Kenapa? Pertama, tidak tahu Allah. Yang kedua, belum bersih batin. Allah Maha Suci. Kalau tidak suci, jahil batin tidak bisa bertemu dengan Yang Maha Suci. Suci, jahil batin. Bapak mungkin jahil bisa bersih, hilang bau, warna dan rasa, bersih pada jahil. Bagaimana bersih pada batin? Bagaimana istri dia jahil? Bagaimana istri dia batin? Batin wajib bersihnya, bukannya jahil saja. Salat ada dua macam. Ada dua macam salat. Pertama salat pada lugat, yang kedua salat pada istilah. Yang hebat salat pada istilah. Lugat cuma gerakan, lugatnya kelakuan, lugat cuma bacaan. Bapak ke masjid Jumat, sudah masuk ke masjid masih bicara, gugur salat tahiyatul masjid. Tapi dia tidak tahu gugur tahiyatul masjid itu yang penting masuk Allahu Akbar. Orang khutbah dia kipas enak-enak, wa man laga qala Jum'atalah. Bersih berbuat laga, maka tidak sah Jumatnya. Dia pulang ada saat zuhur. Tutang sudah. Banyak. Justru itu mantapkan tauhid. Sudah mantap, baru belajar syariat. Berguru. Apa pian dari berguru hanya ikut-ikutan. Kenapa kata Nabi? Pasti ya. Man la sayhalahu fasayhuhu syaitanun. Barang siapa yang tidak berguru, sesungguhnya guru mereka setan. Saya di sini. Nah, jadi kalau dia kada mau ikut-ikutan, ayo nak sebentar Jumat telah barang sujud dia. Nah, 3 kali berlanjut kada betal. Kenapa? Ada wudunya. Ya, Bang, ada betal. Dong, antok. Betal di situ ada ya. Tuan guru jadi kitabnya kada betal betal. Kita ni kada tuan guru. Kita nak pegang baca kada belajar. Kenapa kada betal? Kada ingat wudu tuan guru ya. Nah, kira-kira ulun mengharapkan lebihan. Pertama, tutuplah ilmu tauhid untuk keselamatan pian, agar amal pian terarah, agar amal pian ada alamatnya, agar amal pian kawan diambil. Yang kedua, sekalin pendapat berbeda, tapi jangan hancur masyarakat. Biarlah kebersamaan kita. Ingat itu. Jangan, wah ini Muhammadiyah, ini anu, jangan. Sama. Itikat pribadi. Masyarakat tetap bersatu. Masa itu banyak, rakat itu rukun. Kalau kacau bukan masyarakat tuh masa kacau namanya. Ingat itu. Agama tidak boleh dipertengkarkan. Silahkan ikut Muhammadiyah, asal jangan bertentangan dengan pemerintah. Silahkan apa saja. Coba biar di Balabay itu. Di Balabay itu 7 tarikat. Saya tarikat Nuksabandi, Habib Din tarikat Alawiyin, ada tarikat Junaid Al-Baghdad, ada tarikat At-Tijani dari Maroko, Syekh Idris. 7 Balabay tarikat belum pernah bertengkar. Sekarang masyarakat kecil aja bertengkar. Bayangkan. Di Balabay 2 majelis ta'lim yang besar. Punya saya adalah Haji Bahid. Belum pernah muridnya aja. Saya tidak mau murid saya bertengkar. Saya tidak pernah mengajarkan murid saya tidak beradab. Kalau orang mencaci, balaslah dengan bagus. Jangan balas dengan cacian. Jangan. Balas dengan bagus. Insya Allah orang akan tunduk murid kita. Yang kita lawani, sebelum kita lawani saya maafi. Datang guna lagi. Harinya perang. Jangan. Silakan tuntut asal sesuai dengan pemerintah. Seperti sekarang Ahmadiyah tidak boleh jangan lupa kita kan sudah ada ada itu nang bolehnya aja, banyak aja nang boleh, banyak aja nang boleh. Lain itikat, tapi jangan sampai bertengkar, jangan sampai wasyar umur muhadatsatuha.
ikan aku. Lihatlah tidak samaan. Satu dengan rumah tangga aja tidak bisa sama. Wa kullu mukhlisin bid'ah, asal jangan ada-ada aja. Wa kullu bid'atin dalalah, bila ada-ada itu menyesatkan. Wa kullu adatin finnar, sahih hadis neraka. Jadi jangan ada-ada. Oh ini hadis, padahal ada hadis kok ada orang wa kullu dalalatin finnar, neraka. Nah, sampai di sini dulu nyampaikan. Kalau nasi kita versi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum ibadallah wa huwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah santapan rohani yang telah disampaikan secara panjang lebar. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya untuk kita kerjakan, dan semoga bisa menjadi cambuk bagi kita sekalian untuk lebih giat beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada beliau disampaikan banyak terima kasih. Hadirin sekalian yang berbahagia, menginjak acara berikutnya, yaitu penutup atau doa. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Masuri SPDI. Sebelum penutup atau doa disampaikan, bagi kami selaku pembawa acara, jika mulai awal hingga akhir terdapat kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Al-Ustaz Muhammad Masuri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa agar diberikan keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti, dan diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Malik Rabbul Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi zul khalq wal khuluqul azim. Taha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati ahli al-bait khususan, wa ila ruh majlis al-qayyum al-muttahhar fi hadha babul laut wa ala ali al-bait. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillahi ajma'in. Allahumma ya wadud ya wadud ya wadud ya zal arsil majid ya mubdi ya mu'id ya fa'alun lima yurid. Nas'aluka Allahumma bi qudratika allati qadarta biha 'ala jami'a khalqika wa bi rahmatika astaghiitsu ya jasal muttaqin. Aghithna ya mughithal muttaqin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lutfa ma jara bil maqadir. Allahumma inna nas'aluka lutfa ma jara bil maqadir. Allahumma inna nas'aluka lutfa ma jara bil maqadir. Allahumma akhadhu sama'ahu خلق الله تعالى جبرائيل ويمن الشرافي ويسرون الله تعالى من جميع الحافظين. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام كاذب لا يمل سمعه تنجها عن كوني وفعلي ونياتا وبي السبي من كل ضعيف
ومره دليل قلبي عند جهلي وحراتي ويرد مطعني بشر خروبه ونور به قلبي وسمعي مفلتي ومفلتي. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم ارحم أمتها سيدنا محمد. اللهم انصر أمتها سيدنا محمد. اللهم ارحم أمتها سيدنا محمد. اللهم اصلح أمتها سيدنا محمد. اللهم عافي أمتها سيدنا محمد. اللهم اثبت أمتها سيدنا محمد. اللهم ارحم أمتها سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمتي سيدنا مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم إني أتوسل عليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله بك إلى حجاج باليضل اللهم صبا يا الله يا رسول الله. اللهم بحمسات أكثر الرحمة بالخاتمة ومرطل وفروة وفاطمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian para majelis dari Balikpapan dan para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, dan terima kasih pula atas ceramah yang dibawakan oleh ayahanda saya Syed Ahmad Al-Bahazim. Semoga apa yang diceramahkan beliau tadi kita bisa berbenah diri dan kita bisa bersatu kembali. Dan kalau ada kehilapan dan keliruan kami sebagai tuan rumah yang telah disampaikan oleh Pamanda Ismail tadi, kami sambung kembali ini. Semoga mudah-mudahan tahun depan kita lebih meriah daripada yang ada ini, dan untuk kita untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan oleh ayahanda tadi, sehingga kita yang ditekan Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa menjalankan atas yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita, sehingga sampai kepada kita umat sekalian. Ulun sudahi, mungkin ini saja. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang merasa sudah disuguhi kotak cuma isinya belum tahu kan, silakan dibuka. Mau dimakan di sini silakan, mau dibawa pulang juga silakan.